Ya, 101,1 Radio Sematava Makassar, part of KG Radio Network. Halo, apa kabar Anda di sore hari ini ya, Smart Listener? Semoga Anda juga semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda hingga dituntas nanti. Ya, dan Smart Listener kembali bersama saya Mirza Arianti di program spesial Smart Radio Talk, tentunya bersama Easy Case. Nah, hari ini tentu kita akan ngobrolin topik penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang Pindar alias layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Tapi apa sih bedanya Pindar dan dengan pinjol ilegal? Nah, makanya nih tema kita hari ini nih bedanya Pindar sama pinjol. Nah, telah hadir di studio dua narasumber dari Easy Case, platform Pindar yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Pertama di sini kita sudah kedatangan Bapak Nuki Pujiarjo, Direktur Utama Easy Case. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu Mirza. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Ya, selamat datang di Makassar ya Pak. Ya, dan juga sudah hadir di studio Pak Wildan Kesuma, Head of Corporate Affairs Easy Case. Selamat sore Pak Wildan. Selamat sore Bu Mirza. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Pak. Alhamdulillah Bu, baik Bu. Ya, dan Smart Listener tentunya 1 jam ke depan kita akan memberikan informasi untuk Anda ya, dan Anda juga yang pengen berinteraksi silakan di 0811 46 10 11 dan juga di live YouTube kami di channel di live YouTube kami ya. Baik, saya langsung aja nih saya ke Pak Nuki ya. Pak, tentu banyak pendengar kita yang belum familiar ya dengan istilah Pindar ini. Mungkin dari Pak Nuki sendiri mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Pak tentang Pindar ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi Pindar ini sendiri adalah singkatan dari pinjaman daring. Ini sebetulnya langkah strategis yang para pelaku industri Pindar lakukan sejak akhir tahun lalu. Memang ini untuk membedakan antara Pindar dengan pinjol atau pinjaman online yang terus terang memang citranya cenderung buruk ya, karena banyak sekali yang ilegal. Nah, kalau istilah resmi dari OJK itu adalah LPBBTI, singkatan dari Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Indonesia. Izin saya akan cerita sedikit sejarah kenapa industri Pindar ini hadir di Indonesia. Jadi sekitar tahun 2016-2017 memang cukup banyak beberapa platform masuk industri ini ya, karena memang ada kebutuhan di sana. Jadi gini, di Indonesia ini kebutuhan kredit itu sekitar 4.000 triliun. Namun yang dilayanin oleh perbankan atau multi-finance itu hanya bisa sekitar 30%. Jadi ada credit gap yang sangat besar, lebih dari 2.000 triliun. Nah, ini memang kami dengan menggunakan teknologi yang berbasiskan bahasa mesin atau machine learning dan artificial intelligence atau AI, kami bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat yang dikategorikan yang underbank atau bahkan unbank. Mereka ini sangat susah untuk mendapatkan pinjaman dari jalur konvensional seperti bank atau multi finance. Karena mungkin memang butuh agunan atau butuh syaratnya cukup banyak lah gitu. Nah, disinilah kami masuk sejak tahun 2017 dan Easy Case sendiri sudah berizin dari OJK itu sejak tahun 2020. Nah, begitu kurang lebih cerita singkat kenapa Pindar dan Easy Case hadir di industri ini. Oke. Pak Nuki mungkin bisa cerita sedikit Pak, nantinya ini untuk Pindar ini konsepnya seperti apa itu Pak? Oke. Yeah. Jadi Pindar ini adalah ada pemberi dana, Pak, dan ada platform di tengah-tengah seperti Easy Case dan ada peminjam. Nah, pemberi dana ini bisa dari perbankan, atau dari masyarakat, atau dari perusahaan keuangan lainnya. Nah, kami Easy Case sebagai platform di tengah-tengah, kami yang melakukan iklannya, terus yang lebih penting kami yang melakukan credit scoringnya, risk managementnya, agar pinjaman yang diberikan itu kepada peminjam bisa lancar lah nanti pembayarannya. Tentunya ada peminjam yang melakukan pinjaman
lewat platform seperti EasyCash. Oke. Jadi istilahnya sebagai mediasi gitu ya Pak ya? Kurang lebih ya. Iya, oke. Baik. Kemudian saya ke Pak Wildan nih. Kalau dilihat ya untuk EasyCash ini tentu solusi ya untuk pendanaan gitu Pak. Nah, mungkin kalau dari sisi regulasi nih Pak, apa sih yang menjadi payung hukum layanan pindar ini Pak Wildan? Dari sisi regulasi ada dua peraturan besar yang mungkin dan cukup umum yang mengatur tentang layanan pendanaan dan layanan pinjaman daring ini. Yang pertama itu peraturan OJK nomor 40 tahun 2024 dan yang kedua itu POJK nomor 22 tahun 2023. Yang pertama itu mengatur tentang legalitas dari platform dan juga tentang hak dan perlindungan konsumen. Dan kemudian kalau kita bicara tentang POJK yang nomor 22 itu mayoritas mengatur tentang aspek dasar perlindungan konsumen. Jadi keterbukaan informasi dan lain-lain yang perlu diketahui oleh konsumen. Ada dua peraturan regulasi besar itu yang mengatur operasional dari layanan pinjaman daring. Oke, baik. Nah itu ya kalau dari sisi regulasi ya. Nah kemudian saya kembali ke Pak Nuki ya. Oke, saya kembali ke Pak Wildan ya. Pak Wildan tadi kan seperti diinformasikan ya. Jadi di sini juga dari sisi regulasi, di mana itu ada pelindungan konsumen juga. Nah sejauh mana nih Pak pelindungan konsumen itu dijamin Pak oleh OJK? Silakan Pak. Dari sisi tadi itu aspek-aspek yang diregulasi oleh OJK, misalnya platform yang berizin itu harus memenuhi berbagai macam aspek legalitas. Contohnya seperti kami EasyCash ini, kita harus mematuhi berbagai macam ketentuan yang harus dilakukan, yang dipenuhi oleh platform yang berizin. Dan diantaranya, dan itu harus dijaga terus Bu. Misalkan diantaranya tingkat keberhasilan bayar dalam waktu 90 hari ini kewajiban kita kepada lender atau pemberi dana. Kita harus menjaga ini sampai di level maksimum toleransi 95% atau 5% kegagalan untuk membayar. Mungkin itu salah satu di antaranya. Kemudian kita juga harus menjaga etika, misalkan etika dalam hal berinteraksi dengan konsumen, misalkan dalam hal penagihan. Kita harus memenuhi berbagai macam ketentuan penagihan yang ditetapkan oleh OJK. Kita harus menjaga hal tersebut. Kemudian juga dari sisi pelaporan rutin yang memang diwajibkan oleh OJK, kita pun harus memenuhi pelaporan tersebut Bu, supaya kita bisa terus menjaga operasional yang baik, dan OJK pun sebagai regulator bisa mengawasi industri ini supaya bertumbuh dengan konsisten. Mungkin beberapa yang kita lakukan supaya menjaga performance dan juga menjaga industri supaya tetap sehat itu. Selain itu, yang kita lakukan juga yang seperti kita lakukan di saat ini, kita berkontribusi juga untuk melakukan edukasi literasi keuangan kepada konsumen, kepada masyarakat pada umumnya. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita percaya kalau edukasi itu adalah investasi jangka panjang Bu, dan ini diperlukan supaya ekosistem fasilitas keuangan seperti pinjaman daring ini bisa tumbuh dengan sehat dan bisa terus berkembang. Karena tadi Pak Nuki sempat sampaikan gap pendanaan itu sangat besar dan mayoritas itu perlu diakses oleh yang unbanked dan underbanked. Jadi industri ini tetap harus dijaga Bu, supaya bisa terus sehat dan bisa melayani masyarakat yang memang tidak bisa mengakses fasilitas keuangan yang formal atau mungkin yang konvensional kita bilangnya ya. Mungkin saya tambahkan. Silakan Pak. Mungkin lebih spesifik ya mengenai hak konsumen. Jadi misalkan seperti kayak bunga pinjaman itu diatur sangat ketat oleh OJK. Jadi untuk pinjaman sampai dengan 180 hari bunganya itu 0,3% per hari atau 9% per bulan. Kalau pinjamannya di atas 180 hari bunganya itu 0,2% atau 0,2% per hari atau 6% per bulan. Jangka maksimum itu 1 tahun. Nah mungkin ada banyak orang yang menanyakan kok bunganya tinggi sekali ya dibandingkan dengan bank. Dulu pada saat industri ini dimulai sekitar 2016-2017 itu bunganya per hari itu 1,2%. Dan dengan berjalannya waktu OJK menurunkan suku bunganya. Jadi dia 1,2 menjadi 0,8, setelah itu menjadi 0,4, sekarang 0,3 bahkan sudah menyentuh 0,2.
saya rasa tidak lama lagi akan menyentuh 0,1% per hari, atau kira-kira 3% per bulan, itu sama dengan bunga kredit card. Jadi memang roadmap-nya memang sudah ada oleh OJK, dan kami sebagai platform yang resmi berizin, kami harus mematuhi itu. Terus yang kedua adalah mengenai mungkin saya akan lebih tekankan mengenai penagihan. OJK juga mengatur ini di peraturan POJK, itu sangat ketat untuk penagihan. Misalkan kita hanya bisa lakukan penagihan jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Hari Minggu tidak boleh. Dan tentunya bahasa kasar atau intimidasi itu semua sangat tidak boleh. Gitu. Dan keamanan data juga dijaga. Jadi pada saat calon peminjam itu mendaftarkan di platform kami, itu datanya memang terjamin aman. Karena ini masuk di Undang-Undang PDP ya, Perlindungan Data Pribadi. Gitu. Ini beberapa mungkin detail mengenai perlindungan hak konsumen. Wow, jadi ini banyak ya untuk detail perlindungan konsumen ya, yang tentu diinformasikan tadi oleh Pak Wildan dan juga oleh Pak Nuki. Nah, saya kembali ke Pak Nuki lagi nih, Pak. Oke, ini untuk praktiknya ya, tentu tadi sudah dijawab ya untuk peran easy case dalam proses pindar ini, khususnya untuk memberikan literasi keuangan ya kepada masyarakat ya, Pak. Mungkin masih ada yang ditambahkan oleh Pak Nuki? Oke, kami selalu mengadvokasikan bahwa pada saat meminjam itu pastikan karena butuh, bukan karena mau. Butuh ya memang. Karena kalau mau itu akhirnya nanti lebih sering tidak terkontrol. Saya hari ini mau beli iPhone, seminggu lagi saya mau entah beli apa lagi gitu kan. Akhirnya nggak terkontrol. Akhirnya kapasitas untuk membayarnya jadi berkurang, bahkan menjadi masalah gitu. Jadi satu yang kita selalu tekankan, pinjam karena memang butuh. Kedua, kalau bisa pinjam dari bank atau bisa pinjam dari multi finance atau dari teman atau dari keluarga, lebih baik itu dulu dicoba. Karena memang sekarang bunganya lebih rendah. Nah, pada saat memang sudah tidak memungkinkan untuk dapat pinjaman dari teman, dari keluarga, dari bank atau multi finance, bisa dicoba ke platform pindar seperti Easy Cash ini. Dan yang ketiga, ini yang mungkin yang paling penting ya. Ada istilah namanya credit scoring atau skor kredit ya, skor kelayakan kredit. Banyak orang menganggap wah nggak usah bayar aja. Sekarang tahun ini, entah ini bukan hanya pindar ya, tapi mungkin pinjaman dia di bank atau di tempat lain. Sekarang ini hampir semua lembaga jasa keuangan itu bisa melaporkan SLIK. SLIK itu yang dulunya namanya BI checking, sekarang namanya SLIK. Kalau SLIK-nya buruk, koleksi 5 itu udah kredit macet ya. Itu bisa dipastikan pada saat butuh pinjaman, benar-benar butuh, misalkan untuk KPR atau mau beli kredit motor, atau buat apapun yang memang kebutuhan yang mendesak, dari bank pasti nggak akan bisa, dari multi finance juga tidak akan bisa, dari pindar yang resmi seperti Easy Cash ini juga tidak akan bisa. Akhirnya kemana minjemnya? Akhirnya minjem yang ke ilegal atau ke lintah darat, yang bunganya itu tidak diatur oleh OJK, dan itu bunganya sangat luar biasa. Jadi 3 ini yang kami selalu advokasi, kita selalu edukasi ke masyarakat. Oke. Baik. Nah, tadi seperti diinformasikan gitu ya, Pak. Misalnya nih ya, kalau masyarakat mengalami kendala misalnya untuk telat bayar gitu, Pak. Apa sih yang harus mereka lakukan gitu, Pak? Ke Pak Wildan ya. Yes. Kalau dari sisi kondisinya dialami oleh masyarakat misalkan kesulitan membayar, kalau kami mungkin kita tarik mundur sedikit mungkin ya Bu, sebelum hal tersebut terjadi, kita sebisa mungkin kalau kita edukasi ke masyarakat itu kalau bisa sediakan lebih dari satu sumber penghasilan. Jadi mungkin ada bisa beberapa penghasilan yang bisa dicari, kayak ada pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, atau ada bisnis kecil-kecilan. Jadi ada beberapa sumber penghasilan yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian kalau memang ada kesulitan membayar,
Ya, berarti harus perlu mengidentifikasi tuh yang uang yang bisa digunakan untuk membayar itu berapa, yang memang itu sisa bersih lah misalkan gitu. Sudah dipotong pembayaran rutin yang lain, kebutuhan hidup maksudnya. Berarti yang bisa dipakai untuk membayar tuh berapa. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan selain ntar memberi penjelasan mungkin ke platform yang memang ada pinjaman. Mungkin itu beberapa hal awal yang harus dilakukan. Dan kami juga punya layanan customer service yang beroperasi setiap hari ya. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 8 malam. Jadi bisa hubungi kami melalui email, melalui WhatsApp. Dan kami siap kalau memang ada saran atau ada komplain atau ada apa, silakan hubungin customer service kami. Jadi ada call center. Ada call center ya. Dan tentu smart listener juga nih yang mendengarkan perbincangan kami ya di sore hari ini tentu penasaran ya untuk isi case, kemudian utamanya khususnya tadi ya untuk Pindar ini ya. Silakan untuk Anda nih yang mau nanya-nanya ya, silakan di 0811461011. Kemudian untuk Anda juga di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi ya smart listener, kami undang Anda untuk juga bisa bertanya ya, karena untuk perbincangan kita di sore hari ini dengan tema bedanya ya, Pindar dan juga pinjol ya. Untuk Anda juga yang pengen nanya lebih banyak lagi, silakan. Di sini ada Pak Nuki dan juga ada Pak Wildan di sini di 0811461011 dan juga di live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya kembali lagi nih ke Pak Nuki ya. Sekali lagi nih, tentu banyak smart listener yang penasaran ya, khususnya juga untuk istilah Pindar gini ya. Nah, sekali lagi nih Pak, apa sih manfaat utama Pindar nih bagi masyarakat? Pak Nuki, silakan. Oke, manfaatnya sebetulnya memang kalau memang sedang butuh dana untuk saya tekankan sekali lagi, butuh dana untuk berbagai keperluan, Pindar ini menjadi alternatif bagi masyarakat. Karena memang yang dibutuhkan itu adalah KTP dan nomor handphone yang aktif. Tapi sebetulnya tidak hanya KTP saja yang dibutuhkan, adalah catatan. Mereka tetap harus punya catatan credit scoring yang baik. Jadi banyak yang menganggap wah di Pindar itu gampang kok, tinggal KTP aja terus pasti dapat pinjaman. Enggak juga. Karena kami melakukan risk control. Kami akan ngecek ini datanya dari ini kami banyak sekali yang kami mengambil data itu misalkan dari kredit bureau. Terus dari tadi yang Pak Wildan sebutkan, dari inovatif credit scoring, dari alternatif credit scoring. Kami juga mengambil data dari telco untuk ngecek nih handphonenya nomornya udah berapa lama gitu. Kami juga ngambil data dari BPJS, dari banyak sumber lah. Dari banyak data ini akhirnya kami dengan algoritma risk control kami, credit scoring kami bisa menentukan, oh ini Bapak A atau Ibu A ini bisa gitu bisa ya? Mendapatkan pinjaman dengan limit yang sesuai dengan credit scoringnya. Gitu. Jadi ya kalau memang itu manfaatnya ya. Dan itu proses ini hitungannya menit. Berapa lama sih Pak? Untuk hitungan menit aja Pak? Hitungannya menit. Oh, jadi iya. Dari proses pertama itu setelah install aplikasi ya, itu ada proses namanya EKYC. Jadi harus upload KTP dan ada ngecek face detection, liveness. Jadi harus bergerak lah ininya, kepalanya, senyum, kedip. Setelah itu masukin juga beberapa data seperti pekerjaan, alamat ya. Dan setelah itu proses credit scoring kami berjalan, dan itu hitungannya menit. Jadi mungkin dalam 5 menit, 7 menit, 10 menit itu akan ada persetujuan atau tidak disetujuin. Jadi langsung ada jawabannya gitu ya Pak? Jawabannya. Dan kalau memang disetujuin, itu bisa akan mendapatkan limit. Misalkan limitnya 2 juta rupiah gitu. Nah ini peminjam bisa menarik semuanya 2 juta atau parsial pun juga bisa. Oh gitu. Jadi bisa narik semua atau enggak bisa bertahap gitu ya Pak ya, nariknya ya. Mungkin Pak Wildan mau nambahin juga
tadi mungkin yang ditarik pun sesuai kebutuhan gitu. Sesuai jadinya. kebutuhan ya. Kalau butuhnya sekian ya berarti dapat limit 2 juta, tapi butuhnya cuma 1 juta, berarti yang ditarik 1 juta. Dan selain itu tadi kalau misalkan hitungan menit rata-rata begitu Bu, kalau misalkan semuanya sesuai yang diisi mungkin sesuai, tidak ada salah ketik, foto mungkin foto dari dokumen yang di upload juga jelas, foto KTP-nya jelas misalkan, atau mungkin dia menambahkan informasi tambahan seperti NPWP dan BPJS gitu misalkan, dan 2 data tersebut fotonya jelas misalkan, itu bisa lancar hitungannya menit. Tapi kalau mungkin buram atau ada typo Bu, misalkan nomor KTP-nya, nick-nya salah ketik kelebihan, nah itu mungkin prosesnya bisa berjalan lebih lama karena ada ketidaksesuaian data dari yang disampaikan dan yang sesuai gambar gitu misalkan. Itu mungkin ada variasi yang mungkin bisa terjadi di lapangan. Pada saat pengajuan gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Oke. Kita ada beberapa live chat ya, udah masuk ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi untuk Anda juga nih kami masih ngundang ya di live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Untuk WhatsApp juga boleh banget di 0811 4610 11 ya. Apa sebenarnya beda pindar sama pinjol nih? Sama-sama ngasih pinjaman, tapi kenapa sih yang satu dianggap legal dan yang satu lagi ilegal katanya Pak? Mungkin kalau bisa dibilang tadi kenapa dibilang berizin, karena ada badan regulator dari pemerintah yang memang mengawasi tindak tanduk operasional, pendirian di awal, dan juga berjalannya operasionalnya dari perusahaan ini. Dan itu pun yang dijaga ketentuan-ketentuan memang sensitif dan diperlukan oleh masyarakat. Kayak misalnya tadi Pak Nuki sempat sampaikan bunga ini diatur oleh OJK. Jadi harus sesuai ketentuan OJK. Kalau di luar itu pasti dikasih peringatan. Dimarahin lah kalau kita ibaratnya, kalau kita nih anak sekolahan dimarahin pasti sama OJK. Kalau keterlaluan bisa dicabut izinnya Bu. Jadi itu langkah yang dilakukan oleh OJK untuk melindungi masyarakat. Kalau yang ilegal tidak ada yang mengatur Bu. Jadi bedanya kalau tadi smart listener ada sempat tanya bedanya apa, kalau yang berizin itu bisa diawasi, diperingatkan kalau memang perilaku dan operasionalnya di luar ketentuan. Kalau yang ilegal tidak ada yang mengawasi Bu, bisa ya tergantung yang menjalankan, itu yang berbahaya kan. Kemudian tadi kalau kita bicara bedanya yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat, satu tadi bunganya jelas kalau yang berizin kita pasti mencantumkan misalkan 0,2% per hari kalau pinjaman di atas 180 hari dan 0,3% per hari kalau pinjamannya di bawah 180 hari. Itu jelas nanti pasti kita cantumkan. Kemudian dari sisi yang tadi bisa dihubungi misalkan, yang berizin pasti jelas Bu. Kayak seperti kami Easy Cash, kita ada contact center, telepon, email, bisa dihubungi via aplikasi juga, dan ada via WhatsApp juga sekarang ini. Datang ke kantor juga bisa. Bisa walk in juga Jadi Bu. ada gitu ya Pak ya. Karena ada alamat kantor yang jelas yang kita sampaikan di website perusahaan. Tapi kalau yang ilegal bisa jadi tidak jelas atau bahkan nggak ada Bu. Bisa jadi itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian dari sisi penagihan, penagihan jelas kami menjaga perilaku penagihan yang baik sesuai ketentuan OJK. Jadi ada etika gitu ya. Harus Bu, harus. Kalau tidak pasti kita dapat peringatan. Tapi kalau yang ilegal ya tentunya nggak ada yang mengatur, berarti bisa sesukanya gitu kan. Dan yang bisa yang jelas juga bisa dirasakan. Mungkin 3 itu yang paling umum sih Bu, yang ya. paling zen ya, paling penting ya. Bisa dirasakan masyarakat Mungkin ya. sebagai konteks ya, kalau yang pindar yang legal itu hanya ada sekarang ini 96 platform. Kalau yang pinjol ilegal itu ada ribuan Bu. Jadi makanya kenapa akhirnya kita rebranding dari pinjol menjadi pindar, karena memang kebisingan di luar itu memang pinjol ilegal. Dan waduh itu memang PR yang luar biasa, karena mati satu ditutup oleh Tumbuh lagi. Kominfo atau oleh OJK, dia tinggal ganti nama aja. Oh gitu ya. Dan satu lagi perbedaannya adalah kalau yang pindar yang resmi, aplikasi kami itu ada resmi di Google Play Store atau di Apple App Store. Kalau yang ilegal, cara mereka menyebarkan aplikasinya itu biasanya lewat WhatsApp atau lewat SMS. Ini salah satu mungkin yang kalau yang pindar yang resmi nggak akan mungkin kita
menyebarkan aplikasi itu lewat WhatsApp atau SMS. Nawarinnya lewat situ ya Pak? Ya. Lewat WhatsApp. Tambahan sedikit Bu, mungkin tadi sekalian menambahkan Pak Andri Panuki, akses dari platform Pindar yang berizin juga dibatasi Bu. Karena ini yang sering muncul di media juga, data disebarkan, nomor telepon diakses segala macam. Kalau yang berizin hanya bisa mengakses kamera, mikrofon dan location Bu. Itu yang sudah disetujui oleh OJK. Tapi kalau yang ilegal nanti itu smart listener harus waspada nih, misalkan kalau mendownload aplikasi minta izin ke kontak dan galeri foto. Itu udah bahaya. Jadi jangan sampai diperbolehkan, dan itu jadi kita bilangnya red flag, bendera merah gitu. Oh, ini bisa jadi ilegal nih karena dia minta aksesnya ke kontak dan foto. Itu kan harusnya nggak boleh kalau berizin. Berarti itu harus hati-hati smart listener semuanya. Itu waspada lah ya. Betul. Ya, itu ciri-cirinya ya, smart listener legal dan ilegal gitu ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya. Untuk Anda nih smart listener, kami masih menantikan Anda di 0811 4610 11, kemudian di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Kemudian ada lagi nih, kalau pinjam lewat aplikasi Pindar terus tiba-tiba saya nggak mampu bayar, apa langsung saya bakal diteror debt collector kayak di kasus-kasus pinjol ilegal itu katanya. Tadi udah ya. Oke, mungkin lagi Pak, silakan. Mungkin diperjelas saja ya. Karena memang kalau buat kami Pindar yang legal, yang berizin dan diatur oleh OJK, kami sangat tunduk dengan peraturan yang OJK buat, khususnya juga mengenai penagihan. Jadi memang banyak sekali seperti kayak kata-kata kasar, intimidasi, itu tidak diperbolehkan. Dan juga kalau dari EasyCash sendiri sih kami melakukan collection itu semua dari meja. Kita namakan desk collection. Jadi menggunakan WhatsApp, telepon atau SMS. Jadi kami tidak mempunyai debt kolektor lapangan. Dan kalau untuk neror sangat-sangat tidak, karena kami memiliki juga divisi namanya quality control. Divisi QC ini, quality control ini memang ngecek secara random setiap hari semua agen-agen koleksi in-house yang kita milikin. Jadi dicek itu WhatsApp-nya seperti apa, SMS-nya seperti apa, rekaman teleponnya seperti apa. Jadi kalau memang ada pelanggaran, itu pasti akan dikenakan sanksi yang cukup berat. Tapi ya syukurnya sampai sekarang kasusnya sangat jarang sekali ya. Jadi EasyCash ini mungkin kalau bisa silakan dicek di X atau di Twitter atau di sosmed. Sangat jarang ada komplain mengenai penagihan dari EasyCash. Oke. Itu ya untuk Anda nih yang nanya ya dari Akbar. Oke. Kita masih lanjut lagi nih ya. Apa yang harus dicek dulu sebelum kita memutuskan pakai platform pinjaman? Ini takut tertipu katanya. Ya, silakan. Yang pertama tentunya tadi harus dicari tahu apakah ini platform berizin atau yang ilegal. Caranya mungkin gampang kalau smart listeners mau coba cari tahu, tinggal disimpan nomor telepon kontak OJK di 081 157 157 157. Jadi itu nomor kontak OJK resmi. Bisa di-notes lagi Pak, satu kali lagi. Oke. Nomor telepon kontak OJK di 081 157 157 157. Itu tinggal di-save aja, disimpan kontaknya oleh smart listeners. Nanti tinggal dilihat via WhatsApp. Jadi itu ada layanan auto response atau respon otomatis. Tinggal nanti ada menu yang harus dipilih. Seingat saya ada pilihan mengecek legalitas platform gitu. Jadi tinggal ketik saja nanti nama platformnya apa, akan keluar balasan otomatis, berizin atau ilegal. Nanti atau tidak terdaftar gitu, mungkin nanti ada respon seperti itu. Itu yang pertama harus dilakukan. Tapi kita tarik mundur dulu Bu sebelum ke sana. Pertama kita harus cari tahu dulu apakah itu kebutuhan atau keinginan Bu. Itu kembali lagi ya Pak ya? Harus kembali lagi. Harus yang dicek pertama itu sebelumnya. Kalau mau meminjam dicek dulu itu kebutuhan apa keinginan. Kalau memang kebutuhan berarti harus dicek kemampuan keuangan bulanan Bu. Kemampuan bayarnya ya Pak. Betul, caranya gimana? Caranya hitung pemasukannya berapa setiap bulan, kemudian hitung pengeluarannya, dicek ada sisanya nggak berapa. Nah kalau kita ada sisanya berarti itu free cash flow atau mungkin uang yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan tertentu. Misalkan mau meminjam
Berarti kan tahu tuh misalkan kapasitas uang yang bisa dialokasikan tuh 100.000 misalkan. Terus mau meminjam untuk periode berapa 3 bulan, tapi kebutuhan cuma 200.000 misalkan. Berarti kira-kira kurang lebih kalau 3 bulan pinjaman 200.000 berarti mampu atau tidak untuk membayar, kurang lebih begitu. Perhitungan mudahnya mungkin Bu. Harus tahu dulu kapasitas membayar. Pertama kebutuhan atau keinginan, kedua tahu kapasitas bayar. Nah ketiga baru cek nih pinjamnya kemana nih bisanya, apakah ke bank nih bisa atau ke multi finance atau yang lain. Begitu Bu. Silakan Pak Nuki. Ada saya tambah satu lagi, jadi nggak hanya ngecek kapasitas pembayaran bulan, tapi satu lagi mungkin yang lebih penting, memang keinginan untuk membayar. Jadi ada aja orang, saya sanggup kok bayar, tapi nggak mau bayar. Keinginannya nggak ada. Keinginannya nggak ada, itikat baiknya. Itikat baiknya nggak ada. Ya. Kalau itu susah buat cari aplikasi yang bisa mengukur keinginan membayar tuh agak susah tuh. Oke, kita masih lanjut lagi ya. Nah, kalau kita sudah pinjam dan rajin bayar, apakah ada reward atau manfaat tambahan dari platform seperti EasyCash katanya Pak? Ini nih nasabahnya rajin bayar gitu Pak. Ini sudah ada rekam jejaknya gitu Pak. Wah, ini gimana nih untuk rewardnya? Mungkin kalau tadi Pak Nuki sempat beberapa kali bahas tentang credit score atau reputasi kredit. Kalau memang sering dipakai, ada fasilitas keuangan yang sering dipakai dan riwayatnya baik, itu nanti bisa jadi mungkin yang sebelumnya unbank atau mungkin underbank, lama-lama dengan pemanfaatan yang positif ada dampaknya, bisa naik kelas, bisa dapat limit lebih besar, bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lebih positif, mungkin bisa menaik kelaskan kondisi ekonomi. Mungkin itu yang kita bisa bilang untuk step awal yang langsung yang berhubungan Bu. Akses ke fasilitas keuangan bisa lebih luas karena reputasi baik dalam pembayaran dan juga riwayatnya juga panjang. Mungkin itu kalau yang bisa saya bilang sebagai reward langsung ya Bu ya. Pak Nuki mau nambahin mungkin? Cukup. Ya mungkin ya saya tekan sekali lagi ya, kalau memang pembayarannya track recordnya bagus ya, dengan sendirinya juga limit akan bertambah. Tapi di EasyCash setiap kali mau melakukan withdraw uangnya, mau narik limitnya, itu kami lakukan credit scoring setiap saat. Jadi nggak hanya sekali di awal, tapi dicek terus. Karena kondisi keuangan seseorang itu sangat dinamis. Jadi mungkin bisa aja sekarang ini dia pembayarannya lancar, tapi tiba-tiba entah kenapa dia macet di tempat lain. Dan itu dari credit scoring kami itu akan kebaca, dan itu akan mempengaruhi credit scoring berikutnya. Jadi mungkin ada aja orang yang komplain, saya udah berapa kali minjem udah lunas, tapi kok kenapa sekarang saya nggak dapat limit sama sekali. Nah perlu diketahui memang mungkin di platform kayak EasyCash dia lancar, tapi mungkin di platform lain atau di bank atau di multi finance ada kredit yang tertunggak. Gitu. Nah, kalau masyarakat sendiri mau ngecek untuk status misalnya untuk BI check-in-nya itu gimana sih? Itu bisa nggak sih? Sebetulnya kalau untuk ngecek Slick itu bisa lewat lewat internet ya. Ada website khusus dari OJK buat ngecek Slick. Tapi itu sekarang ini ada kuotanya per hari. Oh, ada kuotanya. Jadi kita nggak tahu kuotanya berapa. Jadi kalau misalkan coba jam 8 pagi ternyata sudah penuh, coba lagi jam 12 atau coba jam 2 malam gitu. Ada juga aplikasi-aplikasi lain yang memberikan gambaran mengenai credit scoring. Saya nggak akan sebutkan nama aplikasi, tapi ada beberapa yang mungkin bisa di Google aja aplikasi untuk cek credit scoring. Ada 1-2, ada beberapa ya. Ada beberapa. Mungkin masyarakat smart listeners bisa browsing nanti bisa mungkin kata kuncinya penyedia credit scoring atau penyedia inovatif credit scoring. Nanti seingat saya ada di bulan April atau Mei, OJK menyampaikan ini daftar penyedia layanan inovatif credit scoring yang memang sudah terdaftar. Jadi nanti ada nama-namanya dan itu bisa dicari aplikasinya. Mungkin itu mudahnya Bu untuk smart listeners. Iya. Oke. Baik. Nah, ada lagi nih ya. Apa strategi EasyCash agar tetap kompetitif dengan banyaknya aplikasi pinjaman daring saat ini, Pak? Pak Nuki.
Kalau dari kami upaya yang paling besar kami lakukan adalah edukasi ke masyarakat mengenai finansial. Karena tidak ada gunanya kalau misalkan kita mendapatkan banyak sekali peminjam tapi karena tidak teredukasi akhirnya mereka gagal bayar. Jadi penting bagi kami agar masyarakat tuh melek dengan credit scoring itu. Credit scoring ini benar-benar sesuatu yang bahkan sekarang ini banyak perusahaan yang sebelum menerima karyawan, perusahaan itu akan ngecek dulu nih slicknya. Iya. Kalau slicknya tidak bagus atau bahkan macet, itu bisa mempengaruhi apakah karyawan ini akan diterima atau tidak. Bahkan di negara maju seperti di China, credit scoring ini luar biasa pentingnya. Jadi kalau misalkan credit scoring ini buruk, beli tiket aja nggak bisa. Ya Indonesia mungkin masih jauh sampai sana, tapi yang namanya credit scoring ini sangat penting. Makanya kita EasyCash sangat aktif melakukan berbagai macam literasi edukasi kepada masyarakat. Pak Wildan mau nambahin? Dan dari sisi pendekatan channelnya pun kita juga coba lakukan variasi, Bu, karena tentunya semakin berkembang zaman perkembangan teknologi, makin banyak channel yang bisa kita gunakan. Kalau mungkin sebelumnya sesi offline gitu, sesi in person itu mungkin lebih disukai, tapi mungkin lama kelamaan sesi daring atau mungkin konten-konten sosial media yang lucu-lucu mungkin lebih gampang diterima oleh masyarakat. Smart listener mungkin lebih suka baca lihat di sosial media, di Instagram gitu misalkan, dibandingkan datang di sesi langsung tatap muka, terus presentasi dan lain-lain. Mungkin lebih suka baca, oke ngerti gitu misalkan. Atau mungkin video singkat tapi videonya berseri. Tapi sisinya ada di setiap video itu ada edukasi yang tersirat lah dari situ. Mungkin itu yang kita sedang jajaki juga tuh, Bu. Konten sosial media kita coba variasikan, lebih edukatif tapi menarik juga. Dan nanti dari sisi yang menyampaikan juga nanti kita coba cari variasinya. Bukan cuma kita aja mungkin, tapi mungkin sosok-sosok yang inspirasional gitu mungkin, tapi dia paham tentang edukasi keuangan, atau mungkin dia punya disiplin dalam menjaga kondisi keuangan, atau punya disiplin dalam hal punya kebiasaan baik. Itu jadi contoh gitu ya. Betul, nanti bisa jadi contoh buat Keren, masyarakat. ya, Itu yang kita coba kembangkan ke arah sana, Bu, edukasinya. Baik, kita masih lanjut lagi nih. Ada lagi nih yang ini nanya, apakah EasyCash memiliki produk pinjaman untuk UMKM katanya, Pak? Oke, sebetulnya di Pindar ini ada dua kategori ya, pinjaman yang kredit multiguna atau cash loan, atau productive loan, memang buat modal usaha. Kalau EasyCash kita yang multi kredit multiguna atau cash loan, tapi sebetulnya penggunaan dana ini sebetulnya terserah dari peminjam. Banyak dari peminjam kami yang memang menggunakan kredit multiguna ini atau cash loan buat usahanya, entah itu usaha warung atau apapun. Jadi sebetulnya tinggal dari peminjam itu seperti apa. Cuma mungkin prosesnya bedanya adalah kalau di EasyCash karena kami kredit multiguna, limitnya nilai berapa pinjaman itu ditentukan oleh credit scoringnya kita. Kalau di productive loan yang memang khusus buat modal kerja, peminjam itu bisa mengajukan, saya mau meminjam misalkan 10 juta atau 20 juta. Nah dari situ baru akan diproses oleh platformnya. Kalau dibilang bisa ya bisa, cuman caranya sedikit berbeda. Oke, jadi bisa gitu ya. Oke, baik, kita masih lanjut lagi nih Smart Listener, atau karena yang mau nanya ya, karena waktu kita cukup singkat ya. 10 menit lagi ke depan ya. Oke, 0811 46 10 11, kemudian di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, apa ciri-ciri aplikasi pinjaman yang legal dan diawasi OJK? Soalnya di HP saya tuh banyak sekali yang muncul di iklan, bingung bedakannya katanya nih. Kalau bising. Mungkin cara membedakannya tadi aku coba summarize
Dari yang pertama perlu dicek dulu apakah itu bunganya transparan dan sesuai dengan ketentuan atau tidak misalkan. Karena kalau yang berizin pasti akan mengikuti ketentuan dari OJK 0,2% di atas per hari di atas 180 hari pinjamannya tenornya, dan 0,3% per hari kalau pinjamannya di bawah 180 hari. Kemudian dari sisi kontak centernya, dari sisi nomor customer service atau alamat kantor itu jelas tertera. Jadi masyarakat smart listeners bisa melihat itu salah satu ciri-ciri pinjaman daring yang berizin. Kemudian yang ketiga, nanti misalkan smart listeners sudah memutuskan untuk memilih, bisa mengecek saat mendownload itu harus dari aplikasi Google Play Store atau mungkin dari App Store. Dan diperhatikan juga hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, location. Kalau ada izin, ada permintaan untuk mengakses di luar itu, hati-hati, itu bisa jadi ilegal. Jadi patut diwaspadai juga, jangan asal accept. Nanti itu bisa menyesal di kemudian hari. Mungkin itu ciri-ciri gampangnya. Dan tadi aku sempat sampaikan juga untuk mengecek legalitas bisa ke kontak center OJK di 081 157 157 157. Tinggal di WhatsApp aja. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi nih. Dari pengalaman isi case, kesalahan ataupun kesalahan keuangan apa saja yang paling sering dilakukan anak muda sekarang nih, Pak? Oke. FOMO kali ya. Itu keinginannya dan tekanan sosial ya Pak ya. Iya. Gaya hidup ya. Iya, jadi gaya hidup karena mungkin teman-temannya menggunakan handphone tertentu atau mereka hangoutnya di coffee shop yang lebih mahal. Akhirnya FOMO, mau ikut-ikut akhirnya gaya hidup. Jadi kalau bisa ya mungkin nahan diri lah gitu. Iya. Lihat dulu ya. Apalagi yang masih kuliah ya. Iya, Pak. Maksudnya jangan sampai kuliah terus nanti pada saat lulus ternyata kredit scoringnya jeblok. Dan pada saat dia mau kerja terkendala ya. Akan ada hambatan mungkin kalau dicek slicknya. Atau mungkin dia sudah kerja tapi dia mau kredit rumah atau beli motor atau beli mobil, karena slicknya bermasalah gara-gara gaya hidup sebelumnya. Jadi jangan sampai pada saat lulus kuliah mau kerja itu startnya dari minus, jangan sampai. Iya, benar-benar ya. Oke. Bapak mau nambahin, Pak Wildan? Mungkin tadi selain gaya hidup belum terus kesalahan yang mungkin bisa terjadi itu tidak tahu kapasitas keuangannya. Jadi meminjam di luar kemampuan itu juga perlu diwaspadai, jangan sampai dilakukan. Karena kalau dilakukan nanti bisa bermasalah dari sisi kondisi keuangannya, dan tentunya harus ada usaha lebih untuk memperbaiki kesalahannya. Harus ekstra pemasukan, harus ekstra usaha pastinya, komitmen. Kan komitmen tadi mungkin masuk ke kategori ini tadi, keinginan untuk membayar ya jadinya. Itu harus ekstra lebih dibandingkan yang tidak. Dibanding kalau sudah mengetahui saya punya kapasitas keuangan cuma 200.000 per bulan kalau mau meminjam, berarti saya harus di bawah 200 kalau bisa. Jangan ditambah lagi. Betul Bu, betul, dihindari lah. Ukur dulu ya kemampuannya seperti apa ya. Oke, kita masih lanjut lagi. Nah, gimana nih caranya mengajukan komplain jika terdapat masalah dengan pinjaman melalui isi case katanya, Pak? Oke, bisa hubungi customer service kami. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email. Itu bisa cek di aplikasi kami atau di website kami, itu ada nomor WhatsApp-nya, ada alamat emailnya, dan customer service kami ini setiap hari operasional hari Senin sampai Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke, itu ya Smart Listener. Baik, kita sampai ya di kita masih lanjut lagi ya Smart Listeners, dan ini ada beberapa pertanyaan lagi yang belum kita baca, dan untuk Anda juga nih silakan ya yang masih mau gabung di 0811 4610 11 kemudian di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Wow, ini ada lagi nih yang nanya pinjaman di easy cash maksimal itu berapa lama sih? Terus bunga pinjamannya berapa katanya? Kalau maksimum tenornya itu adalah 12 bulan. 12 bulan ya. Untuk bunga pinjamannya, kalau pinjamannya di bawah 180 hari, bunganya itu 0,3% per hari atau 9% per bulan. Kalau di atas 180 hari, bunganya itu 0,2% per hari atau 6% per bulan.
Dan itu batas maksimum Bu yang ditetapkan oleh OJK. Tentunya kalau kredit scoringnya bagus atau reputasi kreditnya Bisa lebih bagus, rendah. transaksi bagus, bisa jadi lebih rendah Bu. Jadi itu kemungkinannya. Oke, baik. Nah, sekali lagi nih Pak, karena kita tadi ya seperti tema yang kita bahas untuk hari ini nih bedanya pinjol dan juga pindar gitu ya. Nah, tadi tentu smart listener juga mengetahui ya, dan tadi sudah memberikan ataupun sudah mendengarkan ya bagaimana informasi yang diberikan oleh Pak Nuki dan juga oleh Pak Wildan. Nah, untuk isi cash ya, saya kembali lagi ke Pak Wildan. Nah, selain itu isi cash juga aktif ya untuk memberikan edukasi keuangan nih kepada masyarakat. Bisa sharing sedikit nggak sih untuk tips ya untuk bikin roadmap keuangan yang simple tapi efektif nih? Ini kita dapat jadi ini juga sih dari rekan-rekan yang memang punya kapasitas buat melakukan edukasi literasi keuangan. Jadi pertama yang bisa dilakukan oleh teman-teman smart listeners, tentukan dulu prioritasnya, apakah ini jangka pendek, menengah atau panjang. Mungkin contoh kalau jangka pendek itu diantaranya bisa buat beli barang misalkan, atau beli tiket, atau mungkin bayar kursus yang memang itu untuk peningkatan kapasitas misalkan. Kalau menengah tuh misalkan barang yang lebih besar, nilainya nominal lebih besar juga, misalkan beli motor atau gadget yang mungkin canggih yang bisa digunakan untuk usaha dan ada nilai tambahnya lah. Kalau yang jangka panjang tentunya yang sifat jangka panjang seperti mau pensiun, beli rumah, buat bisnis, jadi gitu. Tentukan dulu objektifnya buat jangka pendek, menengah atau panjang. Dari situ bisa gunakan skema budgeting alokasi lah. Yang biasa digunakan tuh skemanya 50 30 20. 50% itu untuk kebutuhan utama yang memang sifatnya harus dikeluarkan setiap bulannya. 30% itu untuk alokasi untuk pinjaman dan keinginan. Jadi keinginan itu bukannya sama sekali nggak boleh, tapi harus ada batasnya. Harus tahu berapa batasnya. Kemudian 20% itu untuk yang sifatnya tabungan, investasi dan lain-lain. Atau mungkin juga untuk bayar pengeluaran untuk ibadah, zakat dan lain-lain lah Bu. Masuk ke kapasitas 20% itu. Nanti teman-teman smart listeners bisa mengalokasikan secara konsisten. Untuk 50% pengeluaran yang wajib terus tetap bisa dilakukan, tapi mungkin bisa dimainkan yang 30% dan 20% nih Bu. Mungkin kalau bisa pinjamannya atau mungkin keinginan diperkecil supaya banyak alokasi untuk investasi atau menabung. Jadi supaya kita tahu bisa semakin dekat nih ke tujuannya, mau itu jangka pendek, jangka menengah atau panjang. Itu yang bisa fleksibel. Jadi nggak kaku harus 50 30 20. Kalau bisa pengeluaran pengeluaran yang wajibnya dikurangi akan lebih bagus tentunya. Jadi porsi yang ke 30% dan 20% bisa lebih besar. Jadi itu yang bisa disesuaikan tergantung kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Baik, dari Pak Nuki mungkin ada yang ingin disampaikan juga Pak untuk tips ya. Mungkin saya tekankan saja kalau bisa untuk cicilan alokasi budget buat cicilan hutang per bulan itu tidak lebih dari 30%. Karena ini memang rule of thumb-nya seperti di perbankan pun juga sama. Kalau dilihat ternyata mau ngambil kredit rumah misalkan, tapi ternyata dilihat bank statementnya itu cicilannya udah lebih dari 30% dari penghasilan tetapnya. Itu biasanya akan sulit tuh untuk mendapatkan persetujuan. Jadi 30% itu emang bener-bener itu batas maksimum lah buat bayar cicilan setiap bulan. Oke. Dan sekali lagi nih ya, itu harus tahu dulu yang mana keinginan dan juga kebutuhan gitu ya Pak. Oke. Baik, sekali lagi ya terima kasih banyak untuk Pak Nuki dan juga Pak Wildan untuk sharingnya hari ini ya. Dan tentunya intinya Pindar ini menjadi solusi keuangan ya untuk kita bersama, asal kita tahu manfaat, risiko dan juga memastikan legalitasnya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Nuki dan juga Pak Wildan ya untuk sharingnya untuk sore hari ini. Ya, dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini bersama Isi Cash dan juga OJK. Dan sekali lagi saya Mirza Arianti pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.